参加今天的回答问题节目。Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini. 我首先要先问大家，大家过得怎么样？pertama sekali ya，首先itu pertama sekali。我要问大家，大家过得怎么样？teman-teman apa kabarnya？大家可以和我分享，在评论区可以和我分享。Jadi boleh ya chatting di kolom chat untuk berbagi dengan saya. sambil saya lihat dulu ya，因为今天我们也没有什么问题，刚才班长给我寄的所以我们可以有一点时间聊一聊karena memang pertanyaan juga nggak terlalu banyak, jadi mungkin kita bisa banyak interaktif ngobrol ya. Oke, ada pertanyaan dari Liana ya. Sore 老师班长, salam sehat selalu. Judul lagu ya, judul lagu yang terakhir ya. 我也忘了他的那个题目呀，saya juga lupa judulnya. 是不是小星星还是什么？Ada yang mungkin teman-teman ingat judul lagunya? Nanti sambil saya cari ya. Nanti kayaknya 小星星还是什么？我忘了。Ya saya lupa judulnya ya. Ini salah satu ya saya bilang saya sering banget tahu lagu tapi nggak ini ya nggak bisa hafal judulnya. Oh ya, ini ada Ibu Lina ya bantu kita. 听我说谢谢你. Oke, oke. Ya, kata-katanya simple ya. Jadi nggak terlalu cepet, teman-teman boleh puterin. Terus dia kata-katanya memang masih sederhana ya, jadi nggak terlalu sulit. Ya, betul. Boleh dijadikan media untuk belajar. Ini Liana, 听我说谢谢你. Ini judulnya ya. 听我说, dengerin saya ngomong ya. 听我说谢谢你, terima kasih ya. Bagus. Kata-katanya juga bagus ya. Jadi bisa ditujukan kepada siapa aja. Oke, 好，谢谢 Ibu Lina atas informasi untuk judul lagunya ya. 真抱歉, sorry banget ya. Kadang-kadang saya lupa judul lagunya ya. Oke, 好, sambil saya share bahan. Tadi ada beberapa teman-teman yang sudah jawab saya ya. Ibu 秀珍说我过得很好，好的。terus ada Ibu Deborah 也说好，老师 ，OK 好，berarti 过得很好呀。Ibu Katarina juga 好，老师好的。Ibu Li Hong 下午好，OK ya. Ini semua yang sementara chat yang masuk ya. Oke, sambil saya share dulu screen. Ada titipan pertanyaan. Nanti sambil jalan aja ya teman-teman ya. Sambil saya bacain juga pertanyaan dari Panjang. 因为我刚才看了班长的问题，都是我一些在班上已经回答过了。Ya, tadi saya lihat sekilas dari kiriman file dari Panjang. Pertanyaannya sih memang sudah saya jawab waktu di kelas karena berhubungan dengan bahan materi kita ya. Yang tidak berhubungan akan saya jawab karena memang kemarin belum sempat kejawab ya. Oke, sambil saya share dulu untuk tempat saya nulis. 等一下啊。我们看一下啊，先看一下班长给我寄的问题，再来看一下其他课外的问题ya. Kita lihat dulu pertanyaan dari Panjang, kemudian kita lihat titipan pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan dari Abahim. Oke, Abahim ya. Kemarin kebetulan tanya memang yang tidak berhubungan dengan materi. Apakah hadir? Kalau hadir mungkin saya boleh minta responnya ya. Oke. Pertanyaannya sih bukan tentang Hanzi dan ini mungkin beliau penasaran gitu ya. Pertanyaannya adalah ini. Sebentar ya, saya bacakan dulu untuk teman-teman semua. Maaf, 老师 tanya, kalau dalam lagu kan nada naik turun sesuai irama. Bagaimana kalau dalam lagu tersebut seharusnya nada naik tapi diucapkan turun atau sebaliknya atau apakah tidak merubah arti? 多谢.
Oke ya, sampai beliau ketik 2 kali ya. Memang kadang-kadang kalau saya lagi jelasin di kelas, ini ya saya nggak buka chat itu memang nggak kelihatan chattingannya ya. Jadi begitu buka baru sekalian semua kelihatan. Kadang-kadang lagi tunggu teman-teman screenshot saya bisa buka, jadi bisa sambil jawab. Tapi kalau memang enggak, kadang-kadang saya nggak bisa buka chat. Oke, saya akan mencoba jawab pertanyaan Abahim. Mungkin beliau penasaran gitu ya. Lalu kita apa ya, kayak saya suka revisi teman-teman, oh ini nada berapa, ini naik turun nada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mungkin teman-teman sekilas berasa, emang kalau lagi nyanyi ya, jadi konteksnya tadi ada lagu, sekarang ada juga yang nanya, kalau nyanyi emang ketahuan ya nada kita salah. Kalau lagi nyanyi, nada kita salah itu nggak ketara, nggak begitu ketahuan. Yang penting teman-teman bisa, saya bilang apa, meniru ya, kata-kata ini ya, meniru. Jadi ada ya teman-teman bisa lihat orang yang mungkin dia nggak belajar bahasa Mandarin, tapi karena sering dengar lagu itu, terus dia bisa niru persis seolah-olah benar-benar bagus gitu ya. Itu bisa. Jadi kalau nada mungkin nggak gitu ketara ya, mungkin Abahim nggak hadir, tapi nggak apa-apa ya, saya coba jawab di sesi ini. Kebetulan di file panjang ada pertanyaan ini. Jadi memang nggak ketara teman-teman ya, 没有那么明显 itu nggak begitu ketara. Tapi teman-teman mungkin berpikir kalau gitu dalam pertandingan lagu cara nilainya gimana gitu ya. Teman-teman, sejujurnya kalau nada kita sama pronunciation, lafalan itu nggak tepat, ketika nyanyi itu ketahuan. 真的能够听出来 gitu ya. Benar-benar bisa kedengaran. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak dengerin orang nyanyi, tapi dia nggak terlalu akurat. Nah, berasa logat, terus 我们说咬字 ya, kalau juri lagu biasanya mereka akan bilang 咬字. 咬字 itu gigitan pronunciation-nya nggak tepat. Ketahuan sih teman-teman ya. Saya nggak ada contoh, tapi saya pernah dengar orang nyanyi, memang dia gigitan pronunciation-nya nggak akurat. Ketahuan 他的那个发音不是很好. Ketahuan pronunciation-nya nggak terlalu bagus ya. Kayak ada beberapa teman-teman saya suka nyanyi di aplikasi apa ya, yang teman-teman bisa nyanyi kayak karaoke, Wowang le nama aplikasinya. Nah itu kan orang nyanyi terus direkam habis itu diupload, benar nggak? Nah banyak orang yang penasaran, dia tanya saya, ini dia nyanyi bagus nggak? Ini dia nyanyi bagus nggak? Terus saya bilang, kalau yang ini bagus ya, akurat gitu, kedengaran bagusnya. Satu lagi saya bilang, dia mungkin nyanyi suara bagus, tapi pronunciation-nya ketahuan kurang tepat. Itu sih teman-teman ya. Itu yang saya juga bisa jawab pertanyaan Abahim. Jadi nada kita kan belajar dari basic, sehingga saya perlu kasih tahu teman-teman teknik gitu ya, nada 1, 2, 3, dan 4. Dan 5 gitu ya. Terus nada 3 gabung sama 3 ya, teknik-teknik itu saya kasih tahu. Tapi teman-teman mungkin berpikir, emang pas lagi ngomong kita tuh ngingat teori ya? Sebenarnya enggak. Terus yang bikin kita itu benar-benar masuk ke pola dan pakem itu adalah apa? Karena jam terbang. Jam terbang sama teman-teman terbiasa. Kalau dulu guru saya bilang bersihin logat bahasa lain gitulah. Intinya mau dimurnikan benar-benar bisa logat bahasa Mandarin. Nah, cara satu-satunya, mungkin ini kabar baik ya, kalau menurut saya kabar baik teman-teman, bukan nggak bisa, tapi kabar baik adalah selagi teman-teman, misalnya kayak tadi Liana mau belajar dari lagu, terus teman-teman suka nonton, atau teman-teman muter aja rekaman panjang yang kelas kita, di mana baca bahasa Mandarin, lama-lama logat kita bisa ngikutin, tanpa kita sadari, ini sebenarnya saya ngomong ada 2 apa 3 ya, ada 1 apa 4 ya, tanpa disadari itu bisa ikut. Mungkin teman-teman yang lain yang berasa, Lausu saya sebenarnya ngomong pas Lausu bilang, oh ini benar, nggak perlu direvisi.
Sebenarnya saya nggak kepikir itu nada berapa-berapa. Yang penting saya ngomong baca. Nah, itu berarti sebenarnya memang udah masuk ke kita bilang habit ya, kebiasaan. Itu sebenarnya bahasa Mandarin. Tapi ya teori tetap harus tahu ya. Misalnya, oh ini nada 1, tandanya ini. Nada 2, nada 3, nada 4, nada 5, tandanya seperti apa. Itu sih ya penjelasan saya. Jadi tetap akan ketahuan sebenarnya. Cuman ya kalau juri ya tahulah, oh ini mungkin dia belajar, jadi memang logatnya belum terlalu bagus. Kalau dari arti lagu, ya perlu banget skrip lagu gitu ya. Kadang-kadang kan kita dengar itu sekilas, penyanyi juga gitu ya. Maksudnya dia sekilas kita takutnya salah huruf. Penting banget kita perlu tahu lirik lagu dalam bentuk tulisannya supaya kita tahu oh ini artinya ini untuk mengkonfirmasi. Semoga jawaban saya membantu ya untuk Abahim ya. Mungkin penasaran, emang iya ketahuan gitu ya nada naik turunnya gitu ya. Oke. Tadi aplikasinya oh ya Smule ya, Smule. Bacanya Smule atau Smule ya. Oke. Ya, yang orang sering apa nyanyi terus direkam ya. Jadi ketahuan tetap ketahuan ya. Kalau enggak gimana juri nyanyi bisa tahu ini bagus, ini enggak ya. Itu jawaban saya. Terus pertanyaan berikutnya adalah sebentar saya buka lagi satu file ya. Ini kayaknya yang hari Minggu ya, Xinqi Tianda. Xinqi Tianda pertanyaan dari Ibu Casper tentang Teng sama Shengping. Kemarin saya sudah jelasin ya. Teman-teman yang di kelas sudah saya jelaskan waktu di modul, jadi mungkin saya nggak jelasin ulang ya. Kemudian Ibu Cindra juga tanya, Lao Shi Teng ada 2 titik di kiri berhubungan dengan penyakit. Iya betul, yang kemarin saya juga jelasin di materi kelas. Itu namanya Ping Zi Ke ya, yang mungkin teman-teman sekarang ada kelas yang ada huruf Mandarin, jadi teman-teman mungkin sudah bisa sebentar saya tulis ulang. Udah bisa, oh ini mulai ngeh gitu ya, mulai ngeh. Oh bahasa Mandarin tuh mungkin dulu saya sering cerita, ini loh ada komponen-komponen struknya di mana bisa bantu kita untuk lumayan mengingat gitu ya. Ini artinya apa, ini berhubungan dengan apa. Nah yang Ibu Cindra bahas itu, sebentar. Ini ya, beliau lihat 2 titik ini, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya ini kesatuannya ya. Jadi ini ping, sakit, terus kemarin ada satu lagi, oh, shengping de ping, terus ada lagi yang pakai ini, oh ya, tung. Teman-teman bisa cek ya. Tung sakit, terus teng juga sakit ya, tapi teng di luar sakit ada arti lain yaitu menyayangi, tergantung konteks. Huruf Mandarinnya teman-teman bisa lihat semua ada unsur ini gitu ya. Tidak 100% berhubungan dengan penyakit, tapi kita bilang 85% sampai 90% lah ya teman-teman. Jadi begitu ada ini teman-teman lumayan teringatkan, oh ini kayaknya ada hubungan sama sakit, sama penyakit seperti itu ya. Ini kemarin kita sempat bahas di kelas juga. Terus, oke, pertanyaan dari Ibu Casper Patria berikutnya adalah biro perjalanan sama guide Mandarinnya apa loh? Biro perjalanan berarti tour and travel, benar ya? Ibu Casper ikut tour and travel, 我们说旅行社，旅行社。Lunya, Luxing kayaknya kita pernah belajar. Luxing Se ini biro perjalanan ya. Biro perjalanan atau tour and travel. Nama perusahaannya biasa bilang Luxing Se. Terus kalau tour guide disebut Taoyou. Sorry. Taoyou. Taoyou itu adalah tour guide, orangnya. Pemandu wisata ya, tour guide. Taoyou. 老师，我是导游 misalnya ya, contoh, oh saya adalah seorang tour guide. Tao itu petunjuk ya. Yo, masih ingat nggak teman-teman? Yo ini sinonim dengan halaman saya penuh. Saya hapus yang bagian atas ya. Saya sekedar mau ingatin teman-teman, kita traveling itu ada beberapa sinonim. Masih ingat nggak? Ayo, kalau gitu saya tagih ya. Kosakatanya udah pernah saya kasih tahu.
ayo traveling ya 旅游就是这个旅saya tulis saja ya 旅游nya kepake lagi ya terus yo adalah tauyo yang bawah jadi iya teman-teman ya huruf yang dipelajari itu dia akan gabung lagi sama kosakata yang lain membentuk kosakata gitu ya jadi ada liu boleh juga orang bilang 旅行就是下面的旅行社旅行 jadi sama traveling kalau ini sebentar ya liu 旅行 ini adalah traveling kata kerja bisa juga kata benda ya dia bisa verb bisa noun 我喜欢旅行我喜欢旅游 gitu ya saya suka jalan-jalan traveling terus kalau misalnya dia sebagai kata benda juga boleh ya 旅游是一件很有意思的事旅游是一件很有意思的事 traveling adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan menarik kenapa karena kita bisa banyak belajar budaya, terus pengetahuan di luar dari mungkin kita baca di buku doang ya. Kalau kita ke satu tempat, pasti kita bisa belajar lebih banyak seperti itu ya. Oke, silakan yang mau screenshot itu saja pertanyaan yang belum saya jawab waktu di kelas ya. Oke, silakan di screenshot sambil saya tunggu teman-teman. Iya, Bu Keci, Bu Cindra ya. Jadi semoga saya selalu kalau ada kesempatan saya bahas tentang huruf Mandarin, membuat teman-teman nggak merasa huruf Mandarin itu begitu ribet dan menakutkan. Tetap ada sesuatu yang bisa kita jadikan patokan untuk apa ya? Kalau saya belajarnya begitu soalnya ya. Jadi ada sesuatu komponen yang bisa kita jadikan untuk menghafal ya. 所以我也是跟大家一样, saya juga sama dengan teman-teman semua ya. Bukan karena saya gimana-gimana, bukan, tapi karena saya temuin bahwa oke, huruf Mandarin itu dia ada struk yang kita bisa bantu untuk ingat gitu ya. Itu cara saya waktu belajar bahasa Mandarin terutama untuk Hanzi kayak gitu. Itulah apa yang saya sharingin ke teman-teman, apa yang saya lakukan sebenarnya ya. Jadi semoga lewat kadang-kadang ada kesempatan untuk sharingan huruf Mandarin, teman-teman merasa ternyata ada caranya gitu ya. Bukan buta-buta disuruh hafal mati itu ya, bukan juga gitu ya, ada patokan. Tenang saja ya. Bahkan banyak sekali filosofinya gitu ya, cerita-ceritanya yang membuat teman-teman ternyata ada ceritanya ya, kayak gitu. Oke. 地导游老师邮递导游 Ibu Nana, apakah ada huruf Mandarinnya? Kalau Taoyo sih tour guide. Nah, Yoti ini apa ya? Ibu Nana ada huruf Mandarinnya atau ada kalimat lengkapnya supaya saya bisa tahu ya maksud dan konteksnya. Kalau tour guide sih Taoyo gitu ya. Nah, tinggal misalnya Neiti Taoyo. Neiti itu berarti lokal ya. Terus kalau lokal, tour guide lokal ya, 内地导游 atau 我们说本地 itu lokal. Nah, kalau Yoti ini saya butuh huruf Mandarin ya, takutnya saya tebak-tebak malah salah. Maksudnya Yo yang tour guide. Yo yang tour guide kenapa? Yo yang tour guide adalah Liu traveling. Terus kalau Yo bisa juga yoyong ya. Yoyong itu berenang ya. Dipakai lagi di konteks lain. Teman-teman lihat ada 3 airnya gitu ya. Sebentar, saya balik ke sini. Jadi kalau lokal itu boleh 我们说内地. 内 itu dalam ya, ti itu tanah ya. Jadi lokal di dalam kita atau 我们说本地也可以. 本地 itu lokal juga. Kebanyakan orang pakai ini ya, 本地导游 lokal, sama-sama artinya lokal. Neiti itu lebih ke dalam ya. Nah, jadi kalau yo yang Ibu kalau tanya mungkin
老师 traveling emang berhubungan sama air. Jadi gini, 游泳 you-nya dipakai lagi untuk 游泳, artinya berenang ya. Berenang, makanya dia ada hubungan sama air. Sebenarnya gini, you yang traveling gitu ya, ini bahan pengetahuan buat teman-teman saja. Kalau yang belajar, kalau yang belajar huruf tradisional, Liu de you, ya sebentar saya balik dulu ya ke sini ya, supaya teman-teman bisa ini. You yang traveling, terus you yang tahu you gitu ya. Kalau teman-teman belajar huruf tradisional Taiwan, sebenarnya dia begini. Teman-teman lihat sampingnya beda. Tapi huruf ini sejak ada simplified sudah digabung satu jadi yo yang 3 titik ini. Ini udah nggak ada. Huruf yang saya tulis biru ini udah nggak ada di simplified. Ini hanya untuk tulisan-tulisan tradisional kayak gitu ya. Semoga menjawab. Terus maksud Bu Nana arti yo pada kata tao yo laoshi. Oh ya, arti yo pada kata tao yo bisa traveling, bisa berenang. Ya, berarti benar ya. Maksudnya saya nangkap maksudnya benar kan ya. Yo bisa untuk guide, maksudnya yo traveling, bisa juga artinya yoyong berenang, tergantung konteks ya. Kayak gitu. Oke, silakan yang mau screenshot. Nah, mungkin teman-teman berpikir, dulu emang traveling ada hubungan sama air. Enggak, sebenarnya dia punya huruf yang biru yang saya tulis di bawah. Cuma udah disimplified, jadi pakai cuma satu, makanya pakai yang 3 titik ini. Kayak gitu ya, teman-teman penjelasannya. Nah, terus yo, dia aslinya adalah untuk yoyong, berenang. Ya. Oke, Ibu Ling, 老师中午好，请问上周与两周，它的汉字写的是上周、两周两个，有两个写周的方法，两个都行吗？Oh, pertanyaan Ibu, oke. Nanti saya tulisin ya, biar teman-teman paham pertanyaan Ibu Ling ya, sebentar. Ini sudah. Kalau sudah, saya lanjut ya ke berikutnya, yoyong. Iya, benar Bapak. Wah, yosi juga pakai yo ini karena udah nggak punya yo yang biru yang tadi saya tulis. Jadi semua digabung jadi satu huruf ini yang ada 3 titiknya gitu ya. Yosi. Padahal mungkin teman-teman berpikir emang game ada hubungan sama air gitu ya. Yosi. Ini pininnya di bawah ya. Yo si game, iya. Game ini game apa saja ya? Game komputer, game kita main-main secara offline, maksudnya kayak anak-anak main game ya, atau ada pesta kita bikin game, itu semua namanya yosi. Nah mungkin teman-teman akan bertanya sama saya, emang game ada 3 titik? Enggak ada sebenarnya ya. Sebenarnya yosi dulu harusnya pakai yang huruf biru ini teman-teman. Nah, ya tadi yang saya bilang huruf ini udah di simplified, dipakailah semua pakai yang 3 titik ini ya. Semoga membantu. Terus Ibu Ling bentar ya, saya tunggu teman-teman screenshot dulu 2 halaman ini baru saya lanjutin. Sambil saya baca pertanyaan Ibu Cindra ya, banyak kata Mandarin yang kirinya seperti angka 3, ada ekornya, itu ada arti khusus ya, itu namanya, yang ini ya Ibu ya, yang barusan saya tulis. Ini namanya paoma pang. Paoma itu kuda berlari, pang itu samping. Paoma pang yang ada kayak gini, biasanya ada hubungan sama gerak. Misalnya saya bilang mengejar, terus melarikan diri, tau. Terus tadi ada yang yo dulu ya. Yo kan dulu pakai ini ya. Teman-teman saya nggak usah balik ya, teman-teman bisa lihat di screenshotnya ada sampingnya ini ya. Traveling kan, jadi ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Ada gerakan, makanya ada seperti ini. Ini namanya paomapang. Ya, terus jauh, terus kita pakai ini juga gitu ya. Terus dekat, ada gini-giniannya. Tapi gini-ginian biasanya kita bilang paomapang yang berhubungan dengan gerakan.
ada pergerakan di situ. Makanya ada unsur ini ya. Semoga kejawab Ibu Cindra. Ada artinya. Kayak teman-teman bisa lihat ada jinpu de jin, terus jauh yuan juga pakai ini yang saya lingkari. 再来是 tadi ada apa namanya? 逃 itu melarikan diri, 逃也是用这个. Ya, juga pakai ini ya. Oke, kita bilang kuda lari ya. Isinya dulu Ibu, baru sampingnya. Isinya itu ini. Nah, ya udah saya tulis ulang ya. Isinya itu maksudnya ini dulu, baru ini. Kayak gitu ya, baru sebelah apa? Berarti kirinya teman-teman ya, kiri ke kanan. Ya, oke, sudah kejawab ya untuk yang pertanyaan yo, terus sama sejarahnya. Terus sekarang saya akan jawab pertanyaan Ibu Liing yang tentang Zhou ya. Oke, baik. Kalau gitu saya next dulu ya. Ini sudah selesai di screenshot semuakah? Kalau sudah, saya akan jawab pertanyaan Ibu Liing. Mungkin saya tulisin supaya teman-teman paham apa yang kita maksud ya. Oke. Hao le ya. Oke, kalau gitu Ibu, kalau yang saya tahu sebentar ya. Liang Zhou, 这个州. Kalau yang Ibu tanya, zhou-nya apakah sama? Dulu ada ini. Ini setahu saya kayaknya huruf Taiwan ya. Simplified udah nggak muncul. Yang ini. Sekarang semua disatukan ke sini ya. Jadi Ibu kalau misal mau ketik ini boleh, cuman yang jadi masalah adalah orang-orang yang belajar simplified, dia nggak akan tahu. Kayak tadilah contoh teman-teman pilih huruf ini gitu ya. Mungkin kalau yang simplified juga nggak muncul lagi huruf ini ketika diketikkan ya. Nah, yang jadi masalah kan nggak muncul huruf, kita juga nggak bisa munculin. Nah, karena udah digantikan sama ini. Begitu juga yang ini, setahu saya memang sudah semua beralih ke sini ya, ke simplified yang zhou ya. Liang zhou itu sama dengan liang xingqi, 2 minggu. Yang kemarin kayaknya bahas di kelas ya. Saya lupa, benar nggak? Liang xingqi, 2 minggu, 2 weeks ya. Itu yang jadi mungkin teman-teman dulu belajarnya sistem Taiwan, jadi merasa kok banyak huruf Mandarin yang berbeda. Iya, karena memang ada yang dihilangkan, dijadikan satu, makanya mereka disebut simplified. Jadi kalau ke Taiwan mungkin belajarnya masih yang kayak gini, terus masih ada huruf yang tadi saya tulis biru tadi, gitu ya. Tapi kalau ke Beijing atau kurikulumnya yang maksudnya China, itu udah enggak. Ya, udah Meo loh. Kayak ketikan juga nggak ketemu sih, Bu. Kalau handphonenya itu simplified ya, nggak keluar lagi huruf-huruf tradisional. Makanya kadang-kadang ada orang tuh nanya saya huruf tradisionalnya seperti apa, handphone saya simplified, jadi nggak bisa ketik. Mungkin saya bantu carinya di Google ya. Kalau Google dia muncul, saya bisa screenshot gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang tradisional ini masih dipakai sama Hong Kong. Setahu saya ya, kalau teman-teman misal ke Hong Kong ada tulisan huruf Mandarinnya, mereka masih pakai yang tradisional. Taiwan juga begitu. Nantilah ya kalau ada kesempatan saya mungkin boleh cari di Google tuh tulisannya sama Simplified tuh bisa beda ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa yang sama tapi ada juga yang berbeda dan memang Simplified ya lebih sederhana makanya disebut Simplified ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Liing. Jadi zhou-nya sudah digantikan dengan yang sini ya Ibu ya. Sebentar saya warnain jadi biar lebih jelas. Digantikan dengan yang biru ini, yang saya biruin ya. Oke ya. Berarti ini beres. Saya menjawab pertanyaan dari titipan ya. Titipan dari Xiaoming. Beliau tanya tentang qianwan gitu ya, qianwan. Qianwan artinya apa? Qianwan ini penekanan sih ya. Oke, sebentar saya tulisin dulu.
千万. Sebenarnya 千万 ada dua arti ya. Arti pertama teman-teman masih ingat? 千万 huruf angka. Masih ingat Kak? 千万 adalah 10 juta. Benar nggak? Ayo. 千 itu adalah 3 nol. 1 adalah 4 nol. Benar nggak? Jadi ini adalah 10 juta. Misalnya 10 juta berarti 1000万. 对, 10 juta ya. Tinggal teman-teman tambahin 1. Benar nggak? Tadi saya udah breakdown nolnya. Tinggal tambahin 1 makanya 1000万. Ini saya nggak nambahin ya. 1000万 berarti 10 juta ya. Ini satu. Yang kedua, huruf Mandarinnya sama. Yang kedua adalah penekanan. Penekanan bahwa perlu attention banget gitu ya, penekanan. Sebentar saya kasih contoh, mungkin teman-teman bingung penekanan seperti apa. Dia partikel tapi di situ jadi penekanan ya. Ini sudah, saya boleh ganti halaman lain. Kalau sudah, saya ganti halaman lain untuk kasih contoh kalimat ya. Halo Ma, sudah? Oke, halo ya. Nah, sekarang saya kasih contoh kalimat 千万. 你千万别这么做. Misalnya contoh kalimatnya gitu ya. 你千万别这么做. Kalau 老师 saya hilangkan 千万 boleh nggak? Boleh juga. Kalimat ini nggak berubah arti gitu ya. Tapi dipesenin gitu ya. Jangan sampai melakukan gitu ya. 你千万别这么做. Jadi seolah-olah menekankan ke orang yang dengar bahwa tolong diperhatikan. Perhatikannya adalah ini. Jangan melakukan begini. Jadi benar-benar kayak kita bilang pay attention karena kita mau nekanin kalimat di belakangnya ya, 千万 gitu ya. Jadi ya wanti-wanti dan memang penekanan banget supaya orang itu pay attention gitu ya, perhatian bahwa jangan sampai dilakukan gitu ya, 千万. 千万别忘了, mungkin ada Ibu Farida kasih contoh betul. Jadi kalau kita bilang 别忘了, jangan lupa ya. Nah, begitu kita tambahkan 千万, itu jadi tekanin bahwa jangan sampai lupa gitu ya. Sebenarnya ya harusnya kita pakai kalimat positif, ingat ya gitu ya, tapi kebanyakan kita udah biasa kita pakai jangan gitu ya. Kalau jangan ya di belakangnya diingat, lupanya diingat ya. Jadi biasanya kalau bahasa NLP harusnya pakai positif ya. Ingat ya gitu ya. Ingat ya kalau bahasa NLP ya, tapi kalau kita balik lagi ke bahasa Mandarinnya, 千万 itu artinya penekanan, tolong perhatikan kalimat berikutnya yang saya mau ngomong. Jadi penekanan banget 千万. Teman-teman sampai sini mungkin paham, bahasa saya memang nggak ada, tapi teman-teman bisa paham penggunaannya. Misalnya contoh yang lain ya. Mungkin teman-teman berpikir, oh ini pie doang ya. Bukan juga, bukan. Dia dipakai tempat lain juga. Contoh. Misalnya nih, 千万要, sorry ya, tulisnya terlalu cepat. 相信他. Ini enggak cuma dipakai untuk pie, maksud saya ya. Jadi nih, 千万要相信他. 千万-nya kalau saya buang artinya berubah nggak? Enggak berubah. Cuma penekanannya aja. 你要相信他 biasa aja. 你千万
要相信他. Kamu benar-benar harus percaya sama dia gitu loh. Jadi ada penekanan di sini bahwa 200% kamu harus percaya sama dia. Tapi kalau tanpa ciuman mungkin kita cuma biasa aja ya. Kamu percayalah sama dia gitu. Jadi menekankan banget kalimat berikutnya bahwa tolong diperhatikan yang berikutnya ya. Yao xiangxin ta maksudnya. Yang diperhatikan tuh yang yao xiangxin ta kayak gitu. Semoga menjawab ya. Karena bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi kita bilang menekankan ya. Make sure gitu. Make sure harus diperhatikan banget apa yang dikatakan di belakang Qianwan. Sampai sini cukup jelaskah? Ya, jadi nggak cuma dipakai untuk pie, cuman rata-rata banyakkan dia gabung sama pie. 千万别生气，千万别相信他，千万别这么做，千万别忘了，千万别忘记gitu. Dia banyak gabung sama pie, tapi apakah dia bisa sama yang lain? Boleh, boleh ya. Karena biasanya kita pesanin orang supaya nggak lupa, kita tambahkan 千万 biar dia makin ingat gitu fungsinya. Sampai di sini cukup jelas. Untuk 千万 arti kedua ya. Jadi arti pertama tadi untuk angka, arti kedua adalah untuk penekanan. 千万. Oke, mungkin masih sedang men-screenshot, silakan di-screenshot dulu. Sambil saya lihat pertanyaan berikutnya. Fu artinya bisa setuju ya, laoshi. Wo fu, wo bukan fu. Fu bukan setuju. Fu adalah terima, accept. Ya, saya kasih contoh ya. Oke, ini sudahkah? Kalau sudah, saya mungkin perlu share halaman lain. Jadi teman-teman paham apa yang saya jawab untuk pertanyaan dari Xiaoming. Halo, Ma. Bentar ya teman-teman ya, yang di chat saya belum bisa balik ke situ, mendingan mungkin saya kelarin itu baru saya balik ke chat ya. Oke, halo. Yang lain sudah ya? Oke, kalau gitu saya bahas tadi Fu. Oke. Pertanyaan dia Fu. Fu ini teman-teman mungkin familiar. Di modul kita Fu, Fu Yao. Ada? Teman-teman masih ingat? Fu Yao artinya apa? Oke ya, masih mengetik. Minum obat. Fu di sini jadi minum tapi khusus untuk obat ya. Minum tapi khusus untuk obat. Betul, fu yao. Atau makan obat lah ya, sama intinya tapi perlu pakai fu. Kalau laoshi saya lupa pakai chi yao, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa ya. Fu ini benar-benar kata khususnya. Nah, sekarang yang ditanya Xiaoming, fu di luar ini artinya terima gitu ya. Terima dalam arti gini. Misalnya saya bilang, oke, program menjawab kita karena saya nggak bisa, jadi kita ganti ke hari Kamis. Ke hari Kamis gitu ya. Terus bagi yang nggak bisa, nanti bisa ikut kelas lain. Contoh gitulah ya. Misalnya teman-teman ada satu kelas bayar, tapi gurunya nggak bisa, dia ganti-ganti jadwal. Teman-teman jadi bentrok terus kan sama jadwalnya. Jadi teman-teman nggak terima. Nggak terima dong, kan sudah bayar, tapi gurunya ganti jadwal, membuat teman-teman nggak bisa belajar gitu ya. Nah, itu namanya 我不服. Itu contoh. Jadi saya nggak bisa terima, nggak setuju gitu loh. Karena ya udah bayar ya, pastinya teman-teman mau belajar kan. Ini jadwalnya tadinya misalnya contoh hari Rabu, tapi kenapa tiba-tiba udah bayar baru bilang ganti ke Kamis, sedangkan Kamis teman-teman nggak bisa. Maka teman-teman boleh bilang ke Panjang, Panjang, 我不服 gitu ya. Artinya saya nggak bisa terima ya. 我不服. Begitu juga pertanyaan Xiaoming, dia tanya, Laoshi, bukan setuju ya Xiaoming ya, lebih ke accept, terima. 我不敢服 berarti saya nggak berani terima gitu ya, maksudnya 我不服, 我不服气的服. Jadi kayak satu keputusan teman-teman nggak terima, itu bilangnya 我不服 ya. Contoh, misalnya kita bilang sesama kakak beradik, kadang-kadang berasa
kayaknya papa lebih sayang sama adik gitu ya, contoh-contoh. Maka sebagai misalnya contoh anak tengah lah ya, orang suka bilang, oh anak tengah kadang-kadang orang tua lebih sayang ke anak bungsu. Jadi si anak tengah ini kan merasa tidak terima dong, kan semua anak, kenapa diperlakukan beda, misalnya gitu ya. Jadi kalau bahasa Mandarinnya dia akan bilang, 老师我不服 gitu ya, 爸爸比较偏爱弟弟, misalnya gitu ya. Saya nggak terima si papa lebih sayang sama adik laki-laki, contoh gitu ya. Jadi pufu lebih ke nggak accept, nggak terima. Begitu juga di meeting, kalau teman-teman merasa kayaknya saya nggak bisa terima keputusan rapat ini gitu ya, maka teman-teman boleh bilang sama bos bahwa 这个决定我不服, tapi ini agak direct sih teman-teman ya. 不服 itu biasanya kayak mungkin kita nyatakan langsung, ini benar-benar direct expression bahwa kita tuh nggak setuju. Nah, kalau di meeting mungkin baiknya teman-teman bilang, ya kan ada cara ngomongnya ya, 老板这个可以再考虑吗? Ini boleh nggak dipertimbangkan, kan beda langsung ya kesannya. Tapi kalau langsung 我不服 itu berarti memang agak marah-marah gitu ya, nggak terima dan kita udah ekspresikan marah-marah kayak gitu sih teman-teman ya. Contoh kayak contoh kita melihat orang diperlakukan tidak adil, maka kita maju gitu ya, membela keadilan, maka kita boleh bilang 我不服你刚才这样做不公平 misalnya ya, saya nggak terima tadi kamu perlakuannya itu tidak adil, misalnya contoh gitu, itu boleh dipakai 我不服 ya, seperti itu. Jadi bukan setuju ya. Oke, lanjut ya. 过去 ini bisa masa lalu, bisa pergi ke sana ya, 老师 tergantung konteks. Ya, betul. Huruf Mandarinnya sama. Oke, ini dulu di screenshot ya. Ini dulu di screenshot sambil ya 不服气的服就是这个服. Jadi 服 ini arti pertama minum obat ya kan. Arti kedua yang ini fu terima. Sebenarnya kita dulu pernah belajar ifu, tapi dia baca nada 5 ya. Tulisannya ini juga. Sorry. Ifu. Tapi baca nada 5. Sebenarnya ya nada 2 ya. Ifu. Baju. Ya, huruf Mandarinnya sama ya. Cuman dia gabung sama siapa, sama di konteks apa, jadi artinya berbeda ya. Ada bisa minum, terima dalam arti yang tadi konteks saya jelasin, sama baju ya, ifu, ya shi zhe ge fu. Tapi untuk baju dia baca nada 5, ifu. Terus ada tadi, oh ya Ibu Farida bilang fuzhuang itu kostum ya. Kayaknya kita kemarin pernah belajar di modul juga, fuzhuang就是这个服, baju ya, kostum. Berarti dia masuk ke grup baju-bajuan ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, saya mau lanjut halaman berikutnya. Saya mau tulisin 过去. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi satu catatan juga dari pertanyaan Xiaoming. 过去 bisa dia bilang bisa artinya masa lalu, bisa artinya pergi ke sana ya, 老师. Iya. Jawaban saya iya. Cuman dari pininnya mungkin kelihatan beda ya. Oke, ini sudah 好了吗? Ya, 佩服. Nah, kalau ada yang Ibu Ling tulis 佩服, ini juga pakai ini ya. 佩服 ini artinya salut ya. 佩服 artinya salut, 也是这个服. Jadi banyak ya. Itu yang saya suka dari Mandarin sebenarnya. Jadi dulu saya bisa belajar satu huruf ini, terus saya buka kamus, saya bisa kenal ini, bisa kenal ini, bisa kenal ini. Jadi menurut saya itu jadi sangat berlimpah sebenarnya ya. Itu yang saya senang. Dari satu huruf membawa saya ke kosakata yang lainnya. Halo, oke ya. Nah, saya lanjutin pertanyaan 过去. Huruf Mandarinnya sih sama ya. Sorry. 过去. Nah, 过去 ini masa lalu. Nah, tapi saya tulisin sekali lagi. Ini G ya, teman-teman ya. Oke, saya tulis ulang deh. 过去. Ke sana. Mungkin hari ini teman-teman bisa lihat kenapa sih kadang-kadang ada
nada 5 gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini nada 5. Lalu kalau saya nggak kasih nada 5, saya tetap kasih nada 4, bisa nggak? Bisa juga. Cuman nanti masuk ke konteks kalimat ya. Nih, 过去 berarti kamu ke sana. Betul lah, ke sana. Tapi kalau 过去的事别再提了，过去的事别再提了。hal masa lalu tidak usah diungkit lagi ya, 过去的事. Berarti teman-teman berdasarkan dari konteks kalimat. Tapi yang saya mau share ke teman-teman, yang saya baca dari kurikulum buku-buku Beijing gitu ya, 过去 kalau dia ada 去 nada 4 jadi masa lalu. Karena 去 ini memang aslinya nada 4. Nah, begitu ke sana mereka ngomongnya 过去. 去-nya pendek ringan. Karena yang jadi kata kerja adalah ini, bukan 去. Kayak gitu ya. Jadi kalau ke sana biasanya pinginnya adalah 过 4, 去-nya nada 5. Kayak gitu. Itu fungsi membedakan nada 5 sama enggak di sini, teman-teman ya. Kalau untuk huruf Mandarinnya sama, 过去. Nah, berhubungan dengan tadi yang Ibu Cindra tanya, ada 3, terus ada ekor, 过 ke sana, ada movement, ada perpindahan tempat dari sini ke sana ya, 过去. Seperti itu ya. Jadi 过去 itu masa lalu, terus 过去 yang 去-nya nada 5 artinya ke sana. Kalau dari tulisan kan ketahuan. Kalau dari ngomong mungkin teman-teman bilang, nggak ketahuan langsung iya. Kalau dari ngomong hanya berdasarkan konteks ya. Nih, 过去 kan nggak mungkin kamu masa lalu, kan nggak mungkin. Pasti kamu ke sana ya. Tapi kalau misalnya saya bilang, 过去他是一位老师 gitu ya. Misalnya, berarti di situ jadi masa lalu ya. Dulu dia adalah seorang guru. Nggak mungkin ke sana dia adalah seorang, kan nggak nyambung kayak gitu ya. Oke, ini menjawab pertanyaan Xiaoming. Kemudian ada satu lagi 存在. Oke. 存在 saya tulis di bawah ya. 存在. CUN ya. Zai-nya yang kita sering belajar di mana, 在哪儿, 在家, 在客厅, di ruang tamu. Terus 在nya juga bisa sedang, benar nggak? 在吃饭, tergantung konteks. 在nya adalah ini ya. Kalau saya suka unmute, saya bilang, 两位都在了吗？就是这个在, udah berada di tempat, nah 就是这个在 ya. 在nya bisa banyak arti. Nah, yang ditanya Xiaomi, 存在, mungkin dia cari di kamus artinya ada. Ada ya. Ya, saya paham. Mungkin bingung ya. Ada beda apa ya sama yo? Nah, misalnya saya punya adik laki-laki. Di situ harus pakai yo. Yo itu sebenarnya mempunyai, bukan ada sih sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita perlu benar-benar tahu ini arti sebenarnya apa gitu ya. Kalau arti bahasa Indonesia kan gampang. Saya ada adik laki-laki, berarti 我有弟弟gitu ya. Tapi 有 sebenarnya artinya mempunyai, teman-teman ya, bukan ada. Kalau 存在 ini yang ada, keberadaan, eksistensi. Ada keberadaan atau kita bilang eksistensi. Eksis ya, 存在. Saya boleh next untuk kasih contoh kalimat. Kayaknya ini yang terakhir deh, sebentar ya. Iya, sudah selesai ya. Biar saya balik ke chat ya, ada beberapa chat yang saya belum jawab, nanti saya scroll. Halo, Ma? Ya, teman-teman catat ya, ada keberadaan, eksistensi, di mana juga ada zai di sini ya. Yang saya suka bilang, 大家都在了吗? Oh, everyone sudah di sini gitu ya, semuanya sudah di sini, zai. Oh, 老师,我爸爸不在. Papa saya nggak berada di tempat keberadaan ya. Oke, kalau sudah saya lanjut dulu. Misalnya 存在 itu, saya kasih contoh apa ya? 你知道 misalnya 你知道
有它的存在吗？Kamu tahu ada keberadaan dia nggak? Maksudnya gini, eh misalnya contoh ya, dalam satu hubungan, terus misalnya ada pihak ketiga. Misalnya si ini, oh ya, oke. Saya lihat di view kayak agak kebuka. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, hubungan ada pihak ketiga. Nah, si cewek mungkin nggak tahu, ya, si cewek mungkin nggak tahu ada pihak ketiga. Temennya yang datang kasih tahu ya, misalnya pihak ketiga ini namanya A gitu ya. Maka saya misalnya kita tanya si cewek ini, 你知道他的存在吗？你知道 A 的存在吗？ Kamu tahu keberadaannya si A, wujudnya si A, eksistennya si A. Nah, mungkin si cewek ini bilang, oh, 我不知道啊，他是谁啊？ Misalnya contoh ya, dia bilang, oh saya nggak tahu dia siapa. Baru kita mungkin kasih tahu bahwa oh ada pihak ketiga bla 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 kayak gitu ya. Ini contoh kalimat misalnya, 你知道它的存在吗? Ini ya contoh pertama. Terus kalau nggak, saya kasih contoh, hmm, 这里存在很多错误，错误 itu kesalahan ya. Jadi kita mau kasih tahu bahwa di dalam sini ada terdapat banyak kesalahan ya. 这里存在很多错误，错误 ini kesalahan ya. Di sini bahasa Indonesia suka bilang terdapat. Nah, terdapat ya. Saya dari kalimat ini bisa dapat kosakata bahasa Indonesia. Di sini terdapat sangat banyak kesalahan ya. Khusus untuk terdapat kita bilang 存在. Jadi di sini ada sangat banyak kesalahan. 这里存在很多错误。我们修改一下, kita perbaiki yuk, kita revisi yuk. Misalnya contoh, teman-teman kasih saya contoh kalimat 10 kalimat gitu ya. Terus mungkin saya ketemu sama teman-teman secara langsung, saya bilang, 这里存在很多错误, nih kan. Misalnya ya, saya tunjukin ke teman-teman, saya bilang, ini di sini banyak terdapat kesalahan. Misalnya kesalahan dalam arti penggunaan kata atau penggunaan kosakata yang kurang tepat kayak gitu ya. 这里存在很多错误. 存在 itu keberadaan, ada, terdapat, eksistensi gitu ya, 存在. Saya kasih contoh terakhir, mungkin teman-teman berasa ini kepake nggak sih sehari-hari? Kepake ya. 在你心里没有我的存在. Pernah dengar? 在你心里没有我的存在. Artinya apa? 原来 gitu ya, mungkin udah ini mungkin hubungan lah ya, kita kalau nonton film misalnya si cewek akhirnya menyadari bahwa ternyata si hati cowok itu nggak ada dia gitu ya, maka dia akan bilang 原来在你心里没有我的存在. Sampai sini bisa nangkap artinya? Ternyata di dalam hati kamu tidak ada keberadaan saya gitu ya. 在你心里没有我的存在. 存在 dipakai di situ ya. Sampai sini cukup jelas? Kalau ini saya tunggu teman-teman screenshot dulu ya. Oke. Saya balik ke chat dulu ya. Tadi ada beberapa yang memang saya belum jawab. Oke, Ibu Wanti, kecengukan dan bersin
dan matanya kelilipan. Bahasa Mandarinnya apa ya, Laus? Kalau kecengungan itu take, kalau bersin itu tak penti. Kalau mata kelilipan, 我不知道. Mungkin Ibu Wanti nanti boleh tanya apa Xie Lao Shi ya untuk mata kelilipan, 我不知道，我没用到，belum pernah kepakai juga, ya belum tahu. Kalau yang kecengukan dan bersin saya pernah tahu, jadi saya bisa jawab ya. Kalau mata kelilipan, 对不起，我不知道. Nanti boleh tanya Lao Shi native, harusnya dia tahu karena kan ya bahasa sehari-hari ya, maksudnya native ya. Oke. Kecengukan tuh take, kalau bersin tuh tak henti. Teman-teman sudah? Mungkin saya boleh tulisin untuk Ibu Wanti. Oke ya. Mungkin Ibu lagi begitu jadi keingat ya. Terus tanya kosakatanya ya. Tak henti. He take gitu ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, saya boleh lanjut halaman berikutnya. Oke ya, saya tulisin dulu take. Sebentar. Take. 等一下哦。打嗝很久没用到了，等一下，bentar. Halaman sebelumnya ya, oke. 打嗝, oh ya, oke. Sudah, sebentar ya. Nah, 打嗝, 打嗝. Ini apa? Kecengukan. Ya, bahasa Indonesia gitu ya, kecengukan. Gitukah tulisan bahasa Indonesianya? 打嗝. Oh, oke ya, bentar ya Ibu Feni ya. Yang tadi saya ngomong nanti saya tulisin ya. Terus 再来是打喷嚏，打喷嚏。Ini bersin. Oke ya, silakan di screenshot terus ternyata dalam hatimu tidak ada saya. Oke, baik Ibu. 原来 gini ya. 原来在你心里，没有我的存在。Oke, saya kasih pinin dulu ya. 原来在你心里没有我的存在. Oke ya, silakan di screenshot. Ada tage, tak henti, itu saya tahu ya. Tapi nanti kalau yang keliripan boleh tanya lausinya ya. Nanti boleh berbagi dengan saya juga. Nanti sambil saya bantu cari deh ya. 因为我没用到，所以不知道，真抱歉，sorry banget ya. Oke. Oke. Yang ini mungkin di screenshot dulu ya. Ibu Hermin tadi halaman sebelumnya nanti saya balik lagi. Oke, kata Pak Johannes, kalau mata kelilipan di Google Translate, 闪烁的眼睛, saya nggak bisa pakai ini kayaknya. 闪烁 itu bersinar sebenarnya ya. 闪烁 itu apa? Lampu yang kelap-kelip itu namanya 闪烁. Tapi kalau mata kelilipan, saya masih
pastiin dulu ya orang China ngomongnya gitu nggak gitu ya. Benar kalau kelilipan maksudnya teman-teman tahu yang lampu gemerlap itu namanya sansuo. Sansuo de teng itu namanya sansuo. Tapi kalau sansuo de yanjing saya takutnya nggak cocok ya. Jadi lebih baik better kita konfirmasi ke guru yang native ya. Bahwa emang kepake sansuo de yanjing atau punya istilah yang lain mata kelilipan ya. Oke ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi kecengukan sama bersin ya, tak penti. 我看一下有没有时间，我帮大家找一下。OK ya, sebentar ya. Coba ya, saya lihat dulu. 眼睛。没有，还没找到。OK，没关系，我帮大家问一下。Saya akan bantu teman-teman tanya juga ya. Tapi kalau yang dikasih tahu Pak Johannes, 谢谢你, tapi nggak cocok kayaknya sansuo de yanjing ya. Sansuo itu untuk lampu yang kelap-kelip ya. So, ini nanti hutang dulu. Saya bantu cari tahu ya. Mata kelilipan bahasa Mandarinnya apa. Oke, ini dulu. Kejawab semua ya yang tadi di chat. Kayaknya sudah kejawab semua deh. Coba saya scroll dulu ya. Oh, udah semua ya. Tadi pertanyaan Ibu Wanti yang saya taruh belakang ya, karena belum berhubungan dengan yang tanya, terus saya udah jawab. Tinggal kelilipan, ya mata kelilipan ya Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu nanti saya cari minggu depan saya sampaikan ke semuanya ya. Saya tanya lausnya aja yang lebih cepat ya, jadi mereka biasanya ngomongnya seperti apa. 好，谢谢大家，希望对大家有益处。我们下星期再见，谢谢班长，拜拜。谢谢老师。谢谢老师，客气，谢谢老师，谢谢老师班长，再见。再见。好，谢谢班长。